Di lapangan mereka berdiri, tim yang dianggap tak berarti. Namun, tekad mereka tak goyah, melawan semua rintangan dan duka. Mereka bukanlah yang terkuat, namun semangat mereka tiada tara. Menembus semua batas yang ada, menuju puncak menggapai cita. Dihadang oleh duka dan cobaan, mereka tetap berdiri teguh. Dengan kerja keras dan keyakinan, mereka menjadi pahlawan yang sejati. Gemuruh pun memenuhi stadion saat mereka memenangi pertarungan. Bukti bahwa tiada yang tak mungkin bagi mereka yang punya tekad yang kuat. Mereka adalah bukti nyata bahwa mimpi bisa menjadi kenyataan. Tim underdog yang menaklukkan segalanya dalam kemenangan yang takkan terlupakan. Terima kasih Shin Taeyong, terima kasih Timnas Indonesia. Bener-bener nggak ada kata yang bisa menggambarkan seberapa senengnya gue sekarang ya. Rasanya kayak mimpi Indonesia masuk semifinal Piala Asia Under-23. Wow, sebelum turnamen ini mulai, pelatih yang kami cintai, Shin Taeyong, diberi KPI ya, Key Performance Indicator sama Pak Ketum Erick Thohir bahwa ini nih dia harus meloloskan timnas sampai babak penyisihan. Tapi STY bilang itu target yang terlalu kecil gitu. Dan at the time gue rasa mungkin gak ada yang benar-benar percaya sama omongan dia ini. Tapi kemarin dia membuktikan bahwa itu bukan cuma omong kosong gitu. Dan Indonesia sekarang akan berlaga di semifinal Piala Asia. Gila. Gue pribadi pikir sebelum turnamen ini mulai, aneh ya bahwa ajang turnamen Piala Asia Under-23 ini nih jadi ajang penentu buat perpanjangan kontrak Shin Taeyong. Karena menurut gue dia udah buktiin gitu bahwa dia adalah orang tepat untuk memimpin timnas yang kami cintai ini. Karena di Piala Asia kemarin menurut gue itu dia udah prove himself gitu. Tapi jika ada yang meragukan dia sebelumnya, dan yang kemarin melawan Korea, harusnya sudah menghapus semua keraguan tersebut ya. He is him. Shin Taeyong adalah orang yang tepat untuk memimpin timnas yang kami cintai menuju hal-hal yang besar. Shin Taeyong, please stay forever. Gue kemarin pas lawan Korea nobar dan suasana itu pecah banget. Bahkan yang ikut nobar tuh terus chanting gitu selama 120 menit di hari Jumat dini hari, di hari kerja. Tapi tetap terus semangat dan gue seneng banget dikelilingi orang-orang yang cinta timnas seberat gue gitu. Dan sebelum gue review match kemarin, gue mau point out hal yang menurut gue paling berharga ya dan paling penting yang udah diberi oleh Shin Taeyong kepada timnas kami. Dan hal itu adalah mentalitas. Udah nggak ada lagi tuh mental inferior yang kelihatan di pemain-pemain kita. Growing up, I used to watch our players give up even before the first whistle has gone. Banyak dulu tuh pemain yang kesannya udah nyerah duluan gitu kalau melawan oposisi yang kualitasnya lebih tinggi. Tapi udah nggak ada lagi tuh hal itu sekarang. Udah nggak ada lagi abis kebobolan langsung lemes, langsung heads down, langsung nunduk. Udah nggak ada lagi menit 60 tuh udah ngos-ngosan dan tenaganya udah habis. Udah nggak ada lagi tuh kata nyerah kalau wasit belum membunyikan peluit terakhirnya. Gila. Anyway, di menit-menit awal pertandingan kemarin, Indonesia memulai sangat bagus ya menurut gue. Dan mainnya kelihatan tenang sekali, very composed, dan penuh percaya diri juga gitu. Makanya seperti yang gue bilang tadi, mentalitas tuh penting banget. Terutama kalau melawan oposisi yang kualitasnya di atas. Jadi penting banget untuk pemain-pemain kita nih gak loyo duluan gitu, gak lemes duluan, tapi go out on the front foot, langsung ngegas. Tiba-tiba kebobolan di menit ke-7 dan pas gue nobar tuh yang tadi ya semangat, teriak-teriak, langsung diem semua. Untung dianulir gara-gara ada offside ya. Tapi setelah gol itu dianulir, pemain kita tetap bisa disiplin untuk mempertahankan shape dalam penyerangan yang mostly dari wide areas ya. Kita memaksimalkan lebar lapangan dengan baik dan dari sini akhirnya kita bisa dapat gol pertama dari Rafael Strike. And wow, what a goal. Di tempat yang gue nobar, kita semua langsung meledak abis melihat gol debut spektakuler dari Rafael Strike ya. Ada banyak orang yang udah nyinyirin dia gitu, kenapa sih belum dapat gol, karena mainnya dia dimainin terus gitu kan. Tapi when it matters most, he showed up and gue seneng banget sih dia akhirnya bisa membungkam haters dia. Setelah gol pertama dari kita, Korea makin naik intensitas permainannya dan makin menyerang, tapi bukan berarti kita sit back dan parkir bis doang ya. Kita dapat mengkontain permainan mereka dengan cukup baik, tapi sayangnya di akhir babak 2 kita kecolongan gol dari serangan Korea sebelah kanan dari runner tiang 2 yang telat ditutup oleh Rio Fahmi. Tapi menurut gue itu unlucky banget karena deflected juga ya ke Komang. Tapi back again, seperti yang gue udah bilang tadi, gak ada pemain kita yang langsung heads down, yang langsung nunduk, gak ada yang langsung menyerah. Dan malah gak lama setelah gol Korea, kita dari transisi yang direct, dari operan Ivar Jenner yang cantik sekali, Rafael Strike bisa mencetak gol keduanya dia di pertandingan ini. And once again, di tempat gue nobar, itu semua orang meledak dengan kesenangan. Well deserved goal juga menurut gue karena
in the first half di babak pertama, menurut gue Indonesia yang mainnya lebih bagus ya dari Korea. Bayangin, main lebih bagus dari Korea Selatan, raksasa sepak bola Asia yang pengalamannya tuh udah way ahead, decades ahead of us. Gila, halftime unggul 2-1. Wow. Di babak kedua, Korea ganti formasi dengan 4 back dan 2 striker. Dan karena kita udah unggul, kita mainnya lebih defensif dan mencari peluang dari transisi ya. Dan di sini masalah terbesar Indonesia sekarang ya, menurut gue. Seperti yang gue udah bilang di preview match versus Korea sebelumnya, kita tuh bisa dapat beberapa peluang dari transisi tersebut, tapi kita masih belum bisa memaksimalkannya dengan baik. Bahkan dengan mereka dapat kartu merah aja, kita nggak bisa kill off the game gitu, dan malah kecolongan gol counter attack di menit 84. Terus lanjut setelah itu, sisa waktu normal dan ke extra time, kita dominan yang mengontrol pertandingan, tapi still nggak bisa kill off the game, nggak bisa memaksimalkan keunggulan jumlah pemain yang kita punya. Lanjutlah ke adu penalti. Gue sendiri nggak berani ya nontonnya, karena gue sedikit trauma terakhir nonton Indonesia penalty shootout. Hernando Ari miss di AFF Under-23, dan klub yang gue cintai juga, MU, pas Europa Final 2021 tuh gue bener-bener trauma banget sampai kiper yang nendang De Gea miss. Anyway, jadi selama penalty shot ini nih, gue cuman lihat reaksi dari adek gue gitu, bahwa kita nyetak penaltinya masuk atau enggak. Gue cuma lihat dari reaksi adek gue sama orang-orang di sekitar. Ada perkataan bahwa big game, big players, and semua orang yang udah step up untuk ngambil penalti, menurut gue patut dibanggakan oleh kita semua ya. Itu bukan hal yang mudah. Tapi Hernando Ari, terima kasih banyak Hernando Ari Sutaryadi. Gila sih nih orang mentalitasnya. Dia dapat nepis 2 kali ya, 2 penalti Korea. Dan bahkan dia mencetak penaltinya dia juga. Karena terakhir kali dia ngambil penalti, seperti yang gue udah bilang tadi gitu, dia miss pas AFF Under-23. Dan gue salut banget sama, seperti yang dia udah bilang sendiri, dia ingin membalas budi kesalahan dia gitu pas penalti shootout terakhir. And dia berhasil melakukannya. So, Hernando Ari, terima kasih. And buat penalti penentu, Pratama Arhan dapat mengecoh kiper Korea untuk mengirim Indonesia ke babak semifinal. Wow. Gue kayak gak pernah ngerasain seseneng itu deh nonton bola, karena ini negara yang gue cintai dan gue nonton sejak bayi gitu. Kita bisa mengirim Korea pulang, yang sejak tahun 1984 tuh mereka selalu masuk ke dalam Olimpiade gitu. Wow. Anyway, di semifinal ini kita akan bertemu Uzbekistan ya, dan bisa dibilang mereka ini adalah salah satu unggulan buat juara. Dan bisa dibilang juga ini our toughest test yet so far, lawan kita yang terberat so far. Dan sebelumnya mereka juga udah pernah ikut turnamen ini 5 kali, ini yang ke-6. Mereka pernah juara di tahun 2018, dan terakhir kali turnamen 2022 mereka menjadi runner up ya. Jadi prestasi mereka di turnamen ini nih udah banyak, dan di turnamen ini aja mereka belum kebobolan sama sekali, sekaligus sudah mencetak total 11 gol. Pas lawan Arab Saudi di babak 8 besar kemarin, gue nonton, dan menurut gue mereka tim yang pantas lah, mereka tim yang deserve to go through, pantas masuk ke semifinal. Dan Uzbekistan nih main bola bisa dibilang kasar atau keras ya, mereka tuh suka provokasi, jadi pemain kita nih nggak boleh terpancing. Tapi selain main dengan gaya yang sangat physical, mereka juga memiliki kemampuan teknik yang sangat bagus. So di pertandingan semifinal ini kita harus bermain fearless lagi, tanpa takut, tanpa beban, seperti melawan Korea kemarin. Play to our strengths, not theirs. Utilize our wide areas, memaksimalkan lebar lapangan. Gunakan kecepatan kita dalam transisi, tapi harus memaksimalkan kesempatan kita dalam transisi tersebut. Dan jangan kepancing emosi kalau mereka provokasi, karena mereka pasti mainnya akan keras. Seperti biasa, gue hanya bisa berdoa dan berharap yang terbaik untuk timnas yang kami semua cintai. Enjoy the moment, enjoy the occasion, and kalau ini bisa menang, Shin Taeyong harus dibikinin patung di depan GBK. Let's shock the world once again. And as always, thanks for watching.